Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kakak-kakak semua akan mengajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita semua berdoa. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang malam dan Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan kami kembali di ibadah online pada minggu kali ini. Dan Bapa, biarlah Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri bersama Kak Ardi dan Kak Penny. Siapa lagi? Kak Erlinda. Semua kakak-kakak di sini mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Ayo adik-adik tepuk tangan dulu ya sama-sama semuanya. Kita mau puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbelangnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Dengar dia panggil nama Sandy, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Hardy, juga dia panggil. Sekali lagi sebutin namanya. Dengar dia panggil nama Hardy, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Hardy, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa semuanya? Jawab ya, ya, ya. Yeay, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Masih semangat semuanya? Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, digeleng-gelengkan kepala untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, goyang kiri, goyang kiri, yeay. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo tepuk tangan semuanya. Silakan duduk semuanya. Duduk yang manis karena sebentar lagi kita mau ngapain Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Oke, mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya untuk kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyikan pujian seperti wanita. Semuanya bernyanyi, ikuti kakak-kakak bernyanyi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi ya, seperti wanita.
seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik-baik. Sama-sama kita mau katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Adik-adik semua, kita mau menyiapkan hati kita, kita mau tutup mata kita, dan kita mau lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan, saat hari ini kami telah memuji dan menyembah Engkau. Tibalah saatnya ya Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Beri hikmat-Mu, berikan kemampuan, kesanggupan ya Bapa, sehingga setiap kata, setiap apapun yang diucapkan oleh guru-guru sekolah minggu boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu di rumah. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang di rumah boleh mempersiapkan hati mereka untuk mereka benar-benar mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami percaya apa yang kami dengar kami akan lakukan menurut firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami punya Allah yang luar biasa untuk kami boleh menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lina. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kak Lina berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik harus pintar menjaga diri ya, jangan sampai sakit ya, makan yang banyak, istirahat yang cukup, dan tentu kemana-mana harus pakai masker. Di zaman pandemi COVID ini, adik-adik harus pintar-pintar menjaga diri supaya adik-adik tidak terkena penyakit. Oke adik-adik, nah minggu lalu Kak Penny bercerita tentang Bapak Abraham. Siapa yang minggu lalu ikut ibadah sekolah minggu? Semua ikut nggak ibadah sekolah minggu? Wow, Kak Lina senang sekali jika adik-adik banyak yang ikut ibadah sekolah minggu. Itu berarti adik-adik menomorsatukan Tuhan. Kak Lina senang sekali. Nah adik-adik, Kak Penny bercerita Bapak Abraham. Bapak Abraham punya istri yang namanya Sarah. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham disuruh pergi meninggalkan kotanya, yaitu kota Haran. Nah, Bapak Abraham ini kaya raya adik-adik. Bapak Abraham ini punya banyak sekali harta benda. Kekayaan Bapak Abraham banyak sekali. Nah adik-adik, tiba-tiba pada waktu Abraham sedang santai-santai mungkin di rumah, tiba-tiba Abraham mendengar suara dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah kamu dari kota Haran. Ngomong-ngomong, kenapa ya Abraham disuruh pergi dari kota Haran? Ada yang tahu enggak kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang yang tinggal di kota Haran itu adalah orang-orang yang jahat adik-adik. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya sembarangan. Nah maka dari itu Tuhan berfirman kepada Abraham,
bahwa Abraham harus meninggalkan kota Haran. Kemana kira-kira Tuhan akan menuntun Abraham? Tidak ada yang tahu adik-adik. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak tahu dia harus pergi kemana. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Dia membawa istrinya Sarah, dia membawa keponakannya Lot, dan harta bendanya. Abraham pergi keluar dari kota Haran. Nah adik-adik, dari ketaatan Abraham inilah Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Abraham akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan nama Abraham akan menjadi masyhur. Wow, Kak Lina senang sekali jika Kak Lina mendapatkan janji Tuhan seperti Abraham. Kak Lina senang sekali. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan janji Tuhan seperti janji Tuhan kepada Abraham? Caranya, satu, kita harus belajar taat kepada Tuhan. Sama seperti Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan. Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Selain taat kepada Tuhan, Bapak Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang kedua nih adik. Bapak Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hatinya bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu menjaga kehidupan Abraham. Nah adik-adik harus seperti Abraham. Kita meneladani tokoh Abraham. Karena apa? Karena Abraham adalah bapak orang beriman. Nah adik-adik, pada waktu itu Abraham berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin aku bisa menjadi bapa yang dari bangsa yang besar, sedangkan mempunyai keturunan saja dia belum punya. Abraham belum mempunyai anak adik-adik. Bagaimana mungkin satu anak saja tidak punya? Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Paling tidak Abraham harus punya anak satu dulu, baru nanti berkembang, beranak cucu, baru bisa banyak sehingga menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin punya anak satu aja? Tidak. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan adik-adik. Tuhan bisa melakukan apapun juga. Sekalipun mungkin mustahil bagi pikiran manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, akhirnya pada waktu itu Abraham masih berusia 75 tahun kurang lebihnya adik-adik. Nah, dengan usia yang 75 tahun adik-adik, bagaimana Abraham bisa punya anak? Abraham kan kakek-kakek, sedangkan Sarah sudah jadi nenek. Bagaimana kakek dan nenek bisa memperoleh anak? Nah, itu mungkin mustahil adik-adik, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan kita luar biasa adik-adik. Tuhan kita ajaib. Nah, pada waktu itu, pada usia Abraham 75 tahun, Abraham mungkin menanti-nantikan janji Tuhan. Mana ya anak yang Tuhan janjikan kepadaku? Nah, usia 75 tahun adik-adik, hingga pada usia 100 tahun Abraham dikaruniai anak. Bayangkan, 100 tahun dikurangi 75 tahun, berarti selama 25 tahun adik-adik Abraham menantikan janji Tuhan. Nah, di sini ada enggak yang sudah berusia 25 tahun? Adik-adik sudah berumur 25 tahun belum? Belum pastinya ya. Nah, bayangkan dalam waktu 25 tahun loh Bapak Abraham menantikan janji Tuhan. Wow, itu bukan waktu yang singkat adik-adik, tapi itu lama banget, 25 tahun. Adakah Abraham tiba-tiba terus marah-marah kepada Tuhan? Tuhan dianggap pembohong? Ada enggak? Tidak pernah. Abraham tetap patuh pada Tuhan. Abraham tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap menantikan janji Tuhan adik-adik. Nah, hingga pada usia 100 tahun akhirnya Abraham mempunyai seorang anak adik-adik. Siapa ya nama dari anak Abraham? Ada yang tahu enggak? Ayo, mungkin kelas Yefta ada yang tahu? Kelas Musa ada yang tahu enggak? Nah, anak dari Bapak Abraham adalah Ishak. Nah, mungkin kita seperti itu. Jika mama sama papa berjanji, nanti kamu akan tak belikan sepeda. Wow, pasti kita wow, senang sekali aku mau dibelikan sepeda baru sama mama sama papa. Terus besok tanya, Ma, mana sepedanya? Besoknya tanya lagi, Ma, mana sepedanya? Terus 1 minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita bertanya terus kepada mama. Kita nggak sabar menantikan janji mama kepada kita untuk memberikan kita sepeda. Nah, kita harus belajar taat
sama orang tua. Nah, nanti kalau mama sudah berjanji, mungkin mama akan belikan. Mungkin mama masih menabung untuk belikan sepeda baru buat kalian. Jadi kalian harus menanti seperti Abraham. Jangan kita terus bertanya, kita disuruh terus, jangan seperti itu ya. Nah, mama sama papa pasti kalau sudah berjanji pasti akan menepati. Seperti itu juga Allah kita. Jika Tuhan kita sudah berjanji kepada kita, Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya kepada kita. Seperti kepada Abraham, Tuhan menepati janjinya. Hingga pada usia 100 tahun, akhirnya Abraham mempunyai seorang anak yang diberi nama Ishak. Dari ketaatan inilah akhirnya Abraham memperoleh janji-janji Tuhan. Kita harus belajar taat adik-adik seperti Abraham. Memang ketaatan itu tidak mudah adik-adik. Ada banyak pengorbanan yang harus kita korbankan untuk kita taat. Seringkali hidup ini inginnya apa mauku, aku melakukannya. Mauku yang harus aku lakukan. Aku tidak mau diatur-atur karena tidak suka kalau diatur-atur. Nah, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita diberi orang tua yang baik untuk mengatur jalan hidup kita, supaya orang tua bisa memberikan nasihat yang baik kepada kita. Orang tua bisa memberikan nasihat yang baik kepada kita. Nah, seperti itu kita harus belajar taat kepada orang tua kita. Nah, setiap ketaatan membutuhkan proses kehidupan. Maka dari itu kita harus belajar taat adik-adik seperti Abraham. Adik-adik, kalau orang tua kita selalu belajar ingin menyenangkan hati kita, kita pun juga harus belajar ya untuk menyenangkan hati orang tua. Siapa yang di sini sering membuat papa mamanya marah? Ada enggak? Wah, enggak ada ya. Sekolah minggu GBI Situbondo pintar-pintar, jempol-jempol. Enggak ada yang sering buat papa mama marah. Pasti adik-adik sering membuat papa mama senang, ya enggak? Nah, kali ini Kak Lina ingin adik-adik belajar taat kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua juga adik-adik, karena orang tua adalah wakil yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, mulai sekarang harus belajar taat kepada Tuhan. Karena apa? Di balik ketaatan kita ada upah yang besar yang sudah menanti kita. Oke adik-adik? Oke. Nah, kali ini Kalina ajak adik-adik berdoa ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan semua, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua anugerah kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, ajari kami untuk kami meneladani Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham mempunyai hati yang taat, hati yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami yang masih kecil ini Tuhan juga belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Dari hal yang kecil kami taat Tuhan, hingga kami boleh taat juga dalam hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya di balik pengorbanan kami untuk kami taat, kami percaya ada upah yang besar menanti kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau juga jagai orang tua kami Tuhan. Kau berkati orang tua kami di rumah. Tuhan, Kau berikan umur yang panjang, sukacita yang melimpah dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oh iya, kuis firman Tuhan dari Kak Lina kali ini bukan pertanyaan seputar firman Tuhan, tapi Kak Lina ingin adik-adik memberikan jawaban. Yang soal pertama, apa yang menyenangkan hati orang tua? Yang kedua, perbuatan apa yang tidak menyenangkan hati orang tua? Nah, adik-adik jawab ya pertanyaannya ya. Yuk, dadah. Tuhan Yesus memberkati.